Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter @desiprayogo1. Sebuah kisah yang berjudul Hantu Perempuan Itu Telah Menghilangkan Anak Temanku dari Rahimnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku udah gak mau mikirin konspirasi dan lain-lain. Aku langsung taruh HP-ku di sebelahku dan aku langsung kungkupan selimut. Diam di dalam selimut sambil baca-baca doa. Gak lama kemudian aku dikagetin sama Kiki yang tahu-tahu juga ikut masuk ke dalam selimut. Gimana gak kaget coba? Posisi dia kan masih pakai mukena dan mukenanya putih, terus di dalam selimut gelap. Wajahnya tiba-tiba nongol di depanku. Ya kagetlah aku waktu itu. Gimana gak kaget coba? Posisi dia kan masih pakai mukena dan mukenanya putih, terus di dalam selimut gelap. Wajahnya tiba-tiba nongol di depanku. Ya kagetlah aku waktu itu. Gila emang waktu itu Kiki, sampai aku ngumpat ke dia saking kesalnya. Tapi aku ngeliat tubuh Kiki gemeteran di atas sampai bawah, terus aku pegang tangannya. Di situ dia bilang, "Mak, mau ono sing sholat ning buriku." Di situ rasanya aku makin gak karuan. "Kamu juga ngerasain?" tanyaku. "Iya mak, aku pas ngomong Allahu Akbar, nek buriku ya Allahu Akbar. Aku ngomong sami Allahu limal hamidah, buriku yang ngomong ngono mak. Pas aku salam, aku emang lihat ada orang sing sholat di belakangku. Gak pakai berdoa, aku langsung berdiri, lompat ke kasur dan masuk ke selimut mak. Aku gak ngerti harus gimana. Wong lompat ke kasur ae, sik sempet keserimpet mukena. Apalagi kalau harus lari keluar, iso-iso jungkir balik aku." Jelas Kiki. Antara mau ketawa, takut dan bingung, akhirnya aku coba tenangin dia agar tetap di dalam selimut. Mau keluar sebenarnya, tapi ya kalau sosok itu udah pergi, lah kalau masih ada gimana? Ya udah deh, akhirnya kita hanya di dalam selimut sampai kita ketiduran lagi. Habis gitu ada suara Mary yang bangunin aku. Des, tangi wis esok, gak butuh sarapan tah?" Dan aku pun bangun. Tak lihat udah jam 8. Terus aku sama Kiki mandi bareng tuh. Di dalam kamar mandi aku bilang sama Kiki agar kejadian yang kita alami semalam gak diceritain ke siapa-siapa. Karena aku lihat teman-teman udah fine-fine aja. Jadi pikirku agar gak bebani pikiran mereka. Habis mandi, aku sama Kiki langsung sarapan di meja makan. Pas di meja makan, teman-teman berunding tujuan kita selanjutnya mau kemana. Kan memang niatnya mau liburan, jadi kita gunain hari itu sebaik mungkin untuk liburan. Karena besok siang adalah jadwal kereta kita pulang ke Surabaya. Keluar waktu itu sekalian beli oleh-oleh untuk keluarga. Ya udah tuh. Habis sarapan kita semua siap-siap dan kita berangkat holiday. Sebelum berangkat, pintu depan sama pagar udah aku pastikan tergembok dengan sempurna. Kalau ada maling kan gak lucu, karena laptop, kamera dan barang-barang berharga lainnya ada di dalam rumah itu. Habis gitu kita pergi berkeliling dan kita sempetin untuk ke pantai Parangtritis bentar sebelum pulang. Setelah puas holiday dan capek, kita pun pulang. Sampai villa tak lihat udah jam 2 siang. Aku buka kunci pagar dan kita semua masuk ke dalam rumah karena di luar matahari sedang terik-teriknya. Baru juga pintu rumahku buka dan pintunya terbuka, kita melihat isi dalam rumah sudah berantakan. Kursi terlempar kemana-mana. Masing-masing kamar sarung kasurnya juga melorot-melorot gak jelas. Semua isi dapur pada berjatuhan di lantai. Pokoknya kondisi rumah waktu itu benar-benar berantakan. Kalaupun maling, kenapa barang-barang berharga kita nggak disentuh sama sekali? Padahal baju-baju yang di koper udah nggak karuan. Aku cek pintu belakang dan tak lihat kondisinya aman. Nggak seperti dibuka paksa atau gimana gitu. Andai malingnya lewat belakang,
tembok belakang tuh tinggi banget loh. Terus malingnya naik apa sampai bisa lewati tembok setinggi itu? Apa dia udah prepare bikin tangga setinggi itu atau gimana? Sumpah, gagal paham aku. Untuk mencegah kegaduhan karena perdebatan opini, aku meminta teman-temanku untuk fokus membereskan segala kegaduhan ini ke posisi semula. Biar kita juga segera istirahat. Jadi kita mulai berbagi tugas dan langsung kerja. Gak lama kemudian kerjaan beres-beres kelar dan tak lihat sudah hampir jam 4 sore. Aku izin mandi terlebih dahulu dan dilanjut yang lain. Lalu setelah semuanya mandi, kita lupa gak beli makanan untuk makan malam dan saat itu kita udah kelaparan parah. Malamnya kita langsung keluar cari makan. Saat itu yang naik terakhir ke dalam mobil itu Jeff, karena aku minta tolong ke dia untuk gembokin pagar dulu. Bener, aku lihat Jeff mulai gembokin pagar. Tapi gak lama kemudian dia berdiri sambil diem aja di dekat pagar. Matanya Jeff kayak melihat ke arah pohon beringin di halaman depan. Aku yang manggilin Jeff sampai kepalaku keluar dari kaca. Jeff juga gak gerak sama sekali. Langsung aku suruh Hendro untuk bunyikan klakson mobil. Dan saat Hendro klakson, tiba-tiba Jeff ini kayak orang kaget, lalu lari masuk ke mobil. Jujur, tubuh Jeff kayak gemeteran, terus keringat dingin. Aku coba tenangkan Jeff dan nyuruh Hendro untuk tetap jalan. Kita beli sambelan tak jauh dari pom seberang dan aku lihat Jeff sudah agak tenangan. Sambil nunggu pesanan kita datang, aku iseng tanya ke Jeff, "Kamu tadi kenapa?" Jeff awalnya diam memandang aku, terus tolak-tolak ke sekitar situ. "Badanku tadi gak bisa digerakin, Mak," jelasnya. "Lah kenapa?" Tanya aku penuh rasa penasaran. "Gara-gara aku ngeliat cewek tadi mungkin ya, Mak." Jeff balik tanya. "Cewek mana sih, Jeff? Mana tadi ada cewek?" Tanyaku sambil sedikit gemes. "Tadi ada cewek, Mak, di ayunan yang ada di bawah pohon beringin di villa kita. Pas aku keluar kunci pagar, sebenarnya aku mau langsung naik ke mobil, tapi mataku itu terpaku sama sosok yang ada di ayunan itu, Mak. Dia cewek, rambutnya panjang, gimbal, berantakan, dan pakai baju putih kumal nutupin tubuhnya. Karena dia duduk, jadi aku gak tahu tingginya seberapa dan posisinya membelakangi aku. Dia madep ke arah jendela kamar, Mak. Kedua tangannya itu megang tali ayunan kanan kiri. Terus setelah lihat itu, tubuhku gak bisa digerakin. Aku juga denger kamu manggil-manggil nama aku, Mak, tapi badanku gak bisa gerak dan suaraku juga gak keluar, Mak. Beneran, rasanya mau nangis aku waktu itu." Gak lama kemudian cewek itu noleh ke arahku, Mak. Wajahnya pucat dan aku gak suka sama senyumnya. Senyumannya itu menyeringai dan gak nyaman di mata. Aku langsung merem dan gak mau lihat ke arah cewek itu lagi. Sampai akhirnya aku kaget gara-gara Hendro klakson dan secara tiba-tiba tubuhku bisa digerakin, Mak. Langsunglah itu aku naik ke mobil. Kurang lebih seperti itu keterangan dari Jeff. Yang lain juga pada ikut dengerin. Tapi aku minta Jeff untuk gak mengulang lagi ceritanya kalau pas kita udah di villa. Kita coba kuat-kuatin, toh besok kita udah pulang ke Surabaya toh. Sama yang lain biar gak kepikiran, takutnya drop. Singkat cerita, selesai makan kita langsung balik ke villa dan aku putuskan agar teman-teman masuk ke kamar masing-masing untuk lanjutin packing dan istirahat. Kebetulan aku sama Kiki packingnya udah kelar, entah sama yang lain. Karena udah kelar packing, aku sama Kiki putusin nonton YouTube di HP masing-masing. Bedanya Kiki pakai handset sedangkan aku enggak. Tahu-tahu aku ngedenger ada suara brak dari arah belakang. Naluriku langsung nyuruh untuk ke arah belakang saja. Jadi aku langsung lari ke belakang dan tahu-tahu aku ngelihat Septi udah kesakitan, terus ndeleprok di samping meja makan. Sikut sama dengkulnya udah memar-memar waktu itu. Katanya ada seseorang yang narik bajunya dari arah belakang, terus dia dilempar keluar kamar. Septi juga bilang kalau Mary masih ada di dalam. Wah, pikiranku gak karuan waktu itu. Aku coba gedor gak ada sautan, terus aku panggil Kiki untuk nemenin aku di belakang. Kiki yang ngeliat Septi kesakitan ya kaget lah. Aku masih terus ngetokin kamar Mary, tapi tetap gak ada respon apa-apa. Terus aku gedor kamar anak-anak cowok dan saat mereka keluar, aku sempat marah. Masa kamar mereka yang berhadapan-hadapan
gak dengar suara bantingan pintu sekencang itu. Dan mereka gak dengar suara apa-apa. Lagi-lagi kejadian gak dengar itu terulang kembali. Karena aku gak fokus cerita, jadi aku cuma suruh anak-anak gedor pintu karena pintunya kekunci, sedangkan Mary masih ada di dalam. Lama udah kita gedor tapi gak ada respon, jadi aku suruh Dimas untuk dobrak. Begitu Dimas dobrak pintu itu, ternyata Mary sudah pingsan sambil bersimbah darah. Kan Mary ini lagi hamil, terus pendarahan kayak gitu jadi kepikiran lah aku. Gak pakai lama aku suruh Dimas angkat Mary ke mobil, dan yang lain aku suruh ikut semua. Baik, kita lupa nutup pintu, tapi pagar sudah kita kunci. Kita langsung ke rumah sakit terdekat, dan Mary sudah mendapatkan penanganan. Dokter yang jaga malam waktu itu bilang kalau Mary keguguran. Di situ hatiku sakit sekali. Aku merasa kayak gagal jaga Mary. Tapi yang bikin mengejutkan adalah pernyataan dari dokter ini yang bilang kalau janin yang harusnya masih di dalam rahim Mary ini tiba-tiba hilang. Jadi rahim Mary ini kosong, gak ada bayinya sama sekali. Tapi dokter bilang kalau Mary ini keguguran. Kelihatan kok perutnya yang tiba-tiba mengkerut. Harusnya Mary yang waktu itu langsung dikiret sampai gak jadi. Karena mau kiret apa, orang rahimnya kosong gak ada apa-apa. Logikanya, orang hamil keguguran di usia segitu, apalagi sudah mau masuk usia 3 bulan, harusnya ada gumpalan daging di perutnya. Tapi di perut Mary ini benar-benar bersih, tidak tersisa apa-apa. Pikir dokter juga ikut jatuh pas Mary baru-baru keguguran atau gimana. Tapi kita semua bersaksi kalau Mary waktu itu cuma keluar darah segar dan gak ada gumpalan darah sama sekali. Sampai-sampai dokternya izin keluarin alat USG 4 dimensi untuk memastikan. Padahal jadwal USG 4 dimensi di rumah sakit itu cuma sampai jam 4 tok. Hanya demi memastikan ke kita, dokter itu rela loh, saking apike pelayanan di sana. Sedangkan aku keluar untuk menghubungi suami Mary. Malam itu juga suami Mary datang ke Jogja sambil naik mobil. Gak nyampe 4 jam suaminya udah sampai di Jogja. Gak tahu deh, kok cepet banget. Lewat tol mungkin suaminya. Soalnya aku belum pernah lewat tol pas ke Jogja, jadi aku tahu tolak ukurnya. Suaminya sampai di rumah sakit itu udah marah ditambah capek. Sama kita pun juga capek pikir dan capek batin. Kita waktu itu cuma bisa terima suami Mary marah-marah. Pas udah puas marah-marah, kita sempat ketiduran di ruang tunggu. Sedangkan suaminya nungguin Mary di kamar inap. Sekitar jam 3 subuh Mary bangun dan ngeluh perutnya sakit. Buru-buru kita panggil dokter jaga dan dokter bilang gak apa-apa, itu hanya efek pasca keguguran. Lambat laun Mary akan baik-baik saja. Mendengar dia yang keguguran, Mary langsung nangis sejadi-jadinya dan sambil aku tenangin. Berkali-kali aku minta maaf ke Mary soal apa yang terjadi sama dia. Setelah agak tenangan, aku minta Mary untuk ceritain semuanya. Itu aku belum kasih tahu hasil dari dokter tentang rahim Mary yang tiba-tiba bersih, kosong. Jadi aku persilahkan Mary untuk menceritakan versinya. Saat itu Mary sama Septi lagi packing dan tahu-tahu pintu kamar kebuka. Dan dia juga melihat Septi kayak ada yang narik dari belakang, lalu dilempar keluar, terus pintu kamarnya tiba-tiba ketutup gak bisa dibuka. Dia lalu mundur ngambil HP, niatnya mau telepon aku. Belum dia kelar buka WA, tiba-tiba ada sosok perempuan muncul gitu aja di dalam kamar. Sosoknya persis kayak yang pernah aku, Dimas dan Jeff lihat. Dia nggak tahu perempuan ini masuk dari mana, tahu-tahu muncul gitu saja sambil tersenyum sadis ke arahnya. Mary nggak tahu mau ngapain, belum sempat dia mikir, sosok itu narik kerudungnya dan kepala Mary dibenturkan ke tembok. Habis gitu dia nggak ingat apa-apa lagi dan tahu-tahu sudah ada di rumah sakit. Sesudah mendengarkan kesaksian dari Mary, aku langsung menyerahkan hasil USG 3 dan 4 dimensi kepada Mary dan suaminya. Sambil aku beritahu persis sesuai yang dokter sampaikan ke kita. Di situ tangis Mary pecah untuk kedua kalinya. Terlihat sang suami menenangkan Mary dan kita kembali ke ruang tunggu. Kita berikan Mary waktu untuk bisa menerima semuanya dengan ikhlas apa yang sudah terjadi. Memang tidak mudah dan sangat menyakitkan. Tapi kuasa Allah gak ada yang bisa mencegahnya. Waktu aku lihat sudah jam 6 pagi, aku sama anak-anak pamit untuk balik ke villa, ambil semua barang bawaan kita.
Begitu sampai di villa, ternyata di depan villa ada 5 orang bapak-bapak. Salah satunya adalah RT setempat, dan ada satu bapak-bapak yang terlihat sudah sepuh sekali. Pak RT ini tanya, "Kalian yang nyewa villa ini?" Kita semua mengangguk. "Bisa ada perwakilan dari kalian yang ikut ke rumah saya. Ada yang mau saya sampaikan," ajak Pak RT. Dan aku sama Dimas yang memutuskan untuk ke rumah Pak RT. Tubuhku yang udah penat banget rasanya udah pasrah dan gak tahu mau ngomong apa-apa. Terus bapak-bapak sepuh ini ikut sama kita ke rumah Pak RT. Awalnya aku kira bapaknya Pak RT, ternyata bukan, tapi nanti akan aku beritahu. Setibanya di rumah Pak RT, kita langsung disuruh masuk dan disuguhkan teh manis hangat. Pak RT ini bilang, "Nanti temannya yang keguguran sebelum pulang, suruh mampir ke rumah saya dulu, karena kita harus bersihkan daripada diikuti terus kalian." Otomatis pernyataan dari Pak RT ini ngebuat aku sama Dimas kaget. Masalahnya Pak RT tahu dari mana kalau salah satu dari kita ada yang baru keguguran. Orang dari tadi kita belum cerita apa-apa. Kita tanya dan Pak RT menjawab, "Dari kemarin habis Isya, saya mendengar suara bayi menangis itu banyak sekali, dan itu pertanda bakal ada yang keguguran, Mbak." "Maksudnya, Pak?" tanyaku heran. "Dulu di rumah itu ada yang nyewa, 2 orang perempuan dari Boyolali. Mereka memang rencananya mau liburan di Jogja untuk beberapa hari ke depan, dan izin ke saya hanya berdua doang cewek-cewek. Terus malamnya tahu-tahu ada mobil hitam masuk ke villa itu, dan ada yang gak sengaja lihat. Katanya yang keluar dari mobil itu ada 4 orang cowok muda, cuma gak jelas wajahnya karena pakai topi. Singkat cerita, Mbak, malam-malam mobil ini udah keluar lagi dan semuanya terlihat udah masuk ke mobil. Tapi berdasarkan saksi bilang kalau yang ada di dalam mobil hanya 1 cewek. Pikir saksi itu cewek satunya pulang besok paginya. Dan habis gitu, saksi nggak tahu si cewek satunya udah pulang atau belum. Kebetulan istri pemilik villa ini posisinya lagi di Jogja karena ada keperluan. Berhubung beliau di Jogja, sekalian deh ngecek villanya, barangkali perlu ada perbaikan. Datanglah beliau ke villa tersebut dan dilihat dari luar, kok situasi di dalam sudah sepi. Mungkin sudah pada check out. Tapi pintu pagar kekunci, jadi Ibu Melin, istri pemilik villa, buka pakai kunci cadangan milik beliau agar bisa masuk. Saat jalan masuk, beliau gak mikir aneh-aneh, dan dilihat pintu rumah juga gak kekunci, jadi langsung masuk. Dilihat ada beberapa botol miras di atas meja ruang tamu. Lalu Bu Melin berjalan menuju dapur karena ingin melihat keran air dapur yang baru saja diperbaiki. Waktu beliau melewati kamar nomor 2, beliau melihat kok lampunya nyala. Melihat itu ya keselah beliau, karena persyaratan sebelum check out, semua lampu harus dalam kondisi mati. Niat masuk ke kamar 2 untuk matiin lampu, tapi beliau mendapati mayat perempuan di atas lantai dengan kondisi perut bersimbah darah. Bu Melin langsung teriak minta tolong ke warga sekitar, dan warga mulai ngumpul di sana. Ada juga warga yang mencoba menghubungi polisi. Tidak lama polisi datang, dan jasadnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sedangkan rumah itu disegel untuk beberapa waktu guna proses penyelidikan. Singkatnya, Pak RT mendapat kabar kalau perempuan ini dibunuh, lalu perutnya dikoyak dan sang pembunuh menghabisi paksa janin yang ada di dalam rahim perempuan itu. Artinya sebelum meninggal, korban sedang dalam posisi hamil. Sesudah polisi melakukan olah TKP, rumah itu kembali diserahkan kepada pemilik dan mulai dibersihkan. Konon setelah olah TKP selesai digelar, banyak sekali warga yang mendapat teror perempuan menangis sambil mencari anaknya. Perempuan ini berjalan mengelilingi kampung sambil berkata, "Mana anakku? Anakku kemana? Kembalikan anakku." Semenjak teror perempuan itu meneror warga, bersamaan itu pula banyak ibu hamil yang keguguran di wilayah sekitar. Khususnya ibu-ibu yang hamil di usia kandungan di bawah 5 bulan. Karena mendapat teror yang parah, warga akhirnya memanggil seseorang yang bisa menenangkan arwah ini. Dengan izin banyak pihak, artinya arwah ini dikunci di bawah pohon beringin yang ada di rumah itu.
Benar, hantu itu tidak menyelakai warga lagi, tapi efeknya kepada orang-orang yang hendak menyewa rumah itu. Istrinya sedang hamil tua. Pas waktu keliling room tour rumahnya, tahu-tahu kaki si istrinya seperti ada yang narik. Akhirnya si istrinya jatuh dengan posisi perut membentur lantai. Ironisnya, kepala bayinya keluar dari jalan lahirnya. Ibu itu langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kepala bayi yang sudah berada di luar. Alhamdulillah ibunya masih bisa diselamatkan, tapi anaknya harus meninggal dunia dengan cara setragis itu. Malam sebelum ada kejadian ini, saya juga mendengar suara bayi yang banyak banget, dan bayi itu nangis semua. Bukan hanya saya, tapi juga semua warga sekitar. Begitupun ketika ada warga yang keguguran, pasti malamnya semua warga sekitar mendengar tangisan bayi. Setelah kejadian itu rumah sepi, sama sekali tidak ada yang menyewa maupun tanya-tanya. Mungkin gosipnya sudah menyebar. Yang terakhir itu ada mas-mas tour guide, bahwa 3 turis Spanyol nyewa villa itu harian. Tour guide ini lagi rokokan malam-malam di depan teras villa. Tahu-tahu dia melihat ada cewek berdiri di luar pagar sambil menangis. Sama mas-mas itu diteriaki, "Di sini hanya ada bule." Tapi perempuan ini bukan cari orang, melainkan cari anaknya. Merasa ada yang gak beres, mas-mas ini langsung buru-buru masuk ke dalam rumah dan tidur. Besok paginya dia memilih mengajak pindah bule-bule ke penginapan yang lain. Dan semenjak kejadian bule itu, rumah jadi kosong kembali. Barulah kalian datang untuk menyewa villa itu. Padahal kita sudah buat perjanjian kalau villa ini tidak boleh disewakan sama sekali. Hanya boleh dihuni oleh sang pemilik rumah saja. Soalnya Pak RT nggak mau ada korban lagi. Itu tadi penjelasan dari Pak RT perihal villa tersebut. Aku dan Dimas saat mendengar itu rasanya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Lalu kita semua diantar untuk beberes barang bawaan kita dan siap-siap untuk pulang ke Surabaya. Septi juga tidak berani lagi masuk ke kamar nomor 2. Jadi dia ganti bareng aku dan Kiki di kamar nomor 1. Liburan yang pikirku membahagiakan malah berubah menjadi tragis sampai Mary harus kehilangan anak pertamanya. Kalian ingat perempuan itu dibunuh di kamar nomor berapa? Ya, betul, di kamar nomor 2, tempat Mary dan Septi tidur. Aku gak paham apa hubungannya, tapi ada satu poin yang bisa aku petik dari kasus ini. Kemungkinan sosok cewek ini iri jika melihat seorang perempuan sedang hamil. Bayangkan saja, kita yang masih hidup dipisahkan sama anak kita, pasti gak terima kan? Sama kayak sosok hantu ini. Bagaimanapun wujudnya, dia tetaplah seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya. Tentunya dia akan marah dan tidak terima. Kalaupun saat itu dia harus meninggal, setidaknya anaknya harus tetap ada di kandungannya. Mau anaknya juga tewas atau enggak, yang penting dipisahkan dengan cara yang wajar. Mungkin itulah penyebab keanehan yang dialami warga sekitar. Jadi warga yang keguguran itu juga sama kayak Mary. Janinnya tidak ada di dalam rahim mereka. Bukan hanya yang hamil muda, tapi yang hamil tua sudah 7 bulan pun pernah hilang. Kembali ke cerita. Selesai siap-siap, kita langsung meninggalkan villa itu. Kita lihat warga masih ramai berkerumun di depan villa itu. Cuma aku gak mau urusan lagi lah sama rumah itu. Sebelum pulang ke Surabaya, aku sempetin untuk mampir ke rumah sakit ngasih semua barang-barang milik Mary dan sekalian pamit pulang duluan. Karena Mary masih harus stay di rumah sakit untuk pemulihan. Terus aku sampaikan juga ke dia, sebelum pulang Mary aku suruh mampir ke rumah Pak RT tadi, katanya mau dibersihkan sebentar. Mary dan suaminya setuju, lalu kita ke stasiun. Ada lagi yang bikin aku gregetan di sini. Pas posisi mau pulang dan udah di stasiun, Dimas ini baru cerita ke aku. Katanya di malam pertama, sebenarnya dia juga diteror, tapi dia gak mau cerita ke siapa-siapa. Jadi begini, Dimas itu tidur terus jam berapa gitu dia kebangun, karena ada sesuatu yang mengganggu di wajahnya. Rasanya itu kayak ada banyak rambut di muka dia. Pas dia melek, tubuhnya itu gak bisa gerak. Cuma matanya doang yang bisa terbuka, tapi anehnya dia gak lihat sehelai pun rambut di wajahnya.
Akan tetapi dia ngaku sekalipun dia udah buka mata, rambut itu masih berasa ada di depan wajahnya gitu. Lah secara tidak sengaja, dia melihat ada banyak banget pocongan berjejer dari depan dia sampai ke ujung pintu. Aku kasih sedikit gambaran kamar Dimas ya. Kamar nomor 2 ini posisinya menghadap ke barat dan paling pojok itu lemari, lalu sebelahnya pintu. Karena mereka bertiga, jadi posisi tidurnya nyamping gak lurus dan posisinya kayak posisi aku sama Kiki tidur, yaitu menghadap ke selatan. Rumah ini menghadap ke timur posisinya. Dari sini paham kan? Sedangkan Dimas ini letaknya paling pojok, Jeff tengah, dan Hendro dekat pintu. Dia ngelirik ke arah Jeff sama Hendro masih tidur pulas. Berhubung dia takut sama sosok pocong di depannya, Dimas pun memejamkan mata tapi gak tidur. Rambut-rambut ini masih terus ada di wajah Dimas. Dimas di situ cuma bisa nangis. Nangis pun gak keluar suara, cuma netesin air mata doang. Barulah setelah terdengar azan, semua gangguannya hilang. Lumayan lama loh, dari posisi Dimas rep-repan sampai kedengaran azan subuh itu. Posisinya berarti bersamaan dengan aku sama Kiki yang diteror pagi itu. Kesalnya itu, Dimas kenapa baru cerita? Tahu gitu, hari kedua udah aku paksa anak-anak untuk pulang saja ke Surabaya. Karena pikirku yang diteror cuma Jeff, aku dan Kiki paling mentok Mary dan Septi. Tapi ya udah, toh udah kejadian dan sebenarnya ada pelajaran yang paling berharga sih dari pengalaman ini, yaitu tentang pentingnya cross-check. Apapun itu harus kita cross-check, apalagi kalau lagi staycation yang sampai beberapa hari. Perlu banget di cross-check agar tidak menyesal kemudian. Mau secapek apapun tetap cross-check. Sama permisi dan bersikap serta bertutur kata yang sopan dimanapun kalian berada. Penting banget itu. Sama izin ke keluarga, karena kan waktu itu aku izinnya ke suami cuma kerja, dan aku baru kasih tahu suami pas hari kedua aku di Jogja. Ya, yang pas aku ngeliat Kiki sholat ada yang ngikutin itu. Kalau kita izin keluarga terutama yang udah nikah, wajib banget dapat izin dari suamimu. Jangan seenaknya. Daripada kualat yang kayak aku. Kita di situ masih terus komunikasi sama Mary untuk tanya kondisinya sudah sejauh apa. Katanya setelah keluar rumah sakit, dia langsung ke rumah Pak RT dan bertemu dengan bapak-bapak tua di sana. Waktu itu Mary ternyata semacam diruqyah dan Mary ngerasa tubuhnya berat sama panas banget. Tapi setelah ruqyah itu selesai, badan Mary jadi normal kembali dan ringan. Selesai itu semua, Mary langsung balik ke Surabaya dengan sang suami naik mobil. Alhamdulillah Mary sekarang sedang hamil anak kedua dan rencananya dia akan lahiran akhir bulan ini. Mohon doanya agar Mary dan anak keduanya selalu diberi kesehatan serta kelancaran sampai proses lahiran nantinya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.